Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya ingin mempresentasikan mengenai tugas bahasa Indonesia PKN yang telah kami kerjakan. Oke, mungkin bisa langsung dimulai saja. Teknik elektro kelas A. Pengolahan limbah plastik menjadi kerajinan tas. Calvin Sofiul Tayyib Afifi, NIM D400200010, email D400200010@student.ums.ac.id. Kemudian Rizky Saputro, NIM D400200035 dengan email D400200035@student.ums.ac.id, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Abstrak. Setiap tahun jumlah sampah plastik di bumi terus meningkat secara signifikan. Meningkatnya sampah plastik terutama di kota-kota besar Indonesia akan menjadi masalah serius bila tidak dicari penyelesaiannya. Di satu sisi, penemuan plastik ini mempunyai dampak positif yang luar biasa karena plastik memiliki keunggulan dibanding material lainnya. Berdasarkan analisis tersebut, maka kegiatan penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan dapat mengurangi jumlah sampah plastik dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi tidak lanjut juga terekam beberapa manfaat praktis yang didapat, yaitu kami mendapatkan informasi yang jelas dan utuh mengenai hakikat pemberdayaan masyarakat dari segi pengetahuan dan keterampilan. Dengan memanfaatkan limbah plastik, diharapkan masyarakat mendapat gambaran yang jelas dan utuh tentang manfaat limbah plastik jika dikelola dengan baik. Kata kunci sampah plastik, kerajinan tas. Pendahuluan. Saat ini kebutuhan konsumsi manusia dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak dan kebutuhan tersebut tidak lepas dari kemasan plastik. Banyak warung minuman yang menimbulkan limbah plastik. Sampah plastik yang secara inherent tidak dapat terurai memiliki dampak negatif bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Banyaknya plastik terkadang juga menimbulkan berbagai macam pengaruh, diantaranya tercemarnya tanah yang menyebabkan tanah tidak dapat menyerap air sehingga kesuburan tanah menurun dan tak jarang dapat menyebabkan bencana banjir. Kurangnya kesadaran dan kepekaan masyarakat menjadi salah satu penyebab masalah ini timbul. Karena selain masalah lingkungan, pengaruh banyaknya sampah juga dapat menimbulkan berbagai masalah, diantaranya masalah kesehatan. Sampah daur ulang adalah salah satu cara untuk mengurangi sampah bertambah setiap harinya. Ini harus diadopsi oleh semua komunitas untuk memperbaiki salah satu masalah sampah yang ada. Kami ingin berkontribusi dan dengan berkreasi memanfaatkan sampah plastik menjadi barang menarik, berguna, dan berharga yang berupa kerajinan dompet dan tas. Rumusan masalah. Dalam hal ini ada beberapa masalah yang perlu dibahas, antara lain sebagai berikut. 1. Apakah dampak limbah plastik bagi lingkungan? 2. Bagaimana cara pengolahan limbah plastik? Tujuan. Dari perumusan masalah di atas, kami memiliki tujuan untuk berupaya mengurangi dampak negatif dari limbah plastik terhadap lingkungan dengan cara mengolah limbah plastik makanan dan minuman menjadi kerajinan dompet dan tas, sehingga dapat memiliki nilai guna, nilai estetika, serta nilai ekonomis. Metode. Sebagai solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat seperti yang telah diuraikan di atas, maka dapat diterapkan berbagai metode berikut. 1. Pemberian pelatihan desain yang inovatif. Pelatihan desain yang inovatif ini adalah bagian kegiatan yang membuat produk di dalam desainnya. Kegiatan desain ini mengambil limbah plastik di sekitarnya untuk dijadikan souvenir seperti tas. 2. Melakukan pengemasan dan branding untuk tas yang telah dihasilkan. Memasang label pada tas yang dihasilkan oleh warga desa. 3. Pelatihan pembuatan produk yang baik. Pada pelatihan ini menyamakan persepsi bagi para pengrajin sehingga yang dihasilkan oleh pengrajin itu sama. 4. Peningkatan teknologi pembuatan produk. Peningkatan produksi dilakukan karena adanya beberapa alat seperti mesin jahit, furing, dan alat pelubang. Penambahan alat-alat ini dimaksud untuk bisa mengejar target penjualan lebih banyak.
Metode pengolahan limbah plastik ini melalui beberapa tahap. Pertama adalah pengumpulan bahan dan alat. Untuk pengumpulan bahan baku yaitu limbah plastik makanan dan minuman yang bisa dilakukan dengan kerjasama dengan warung-warung di sekitar lingkungan. Dengan dilakukannya komunikasi sehingga pengumpulan bahan baku akan lebih mudah dan cepat. Selain itu ada bahan pendukung lain serta alat yang diperlukan untuk membuat kerajinan yaitu gunting, jarum, benang, lem, pita, manik-manik. Gunting digunakan untuk memotong dan membentuk pola. Jarum dan benang serta lem digunakan untuk perekat, kemudian pita dan manik-manik digunakan sebagai hiasan untuk menambah nilai keindahan. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah cara pembuatan. Untuk yang A, untuk cara pembuatan pertama, bersihkan plastik bekas makanan ringan dan minuman saset dari kotoran. B, kemudian keringkan limbah plastik hingga benar-benar tidak basah. C, siapkan alat. D, lalu bentuk pola dan motif sesuai yang diinginkan. E, jahit rapi bungkus membentuk pola yang sudah ada. F, untuk menambah nilai guna barang, gunakan pita kurang lebih 25 cm untuk pegangan tas. G, agar terlihat rapi, tambahkan pita pada sisi pola tas yang telah jadi serta tempelkan manik-manik sebagai hiasan. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Kemasan plastik saat ini mendominasi industri makanan di Indonesia, menggeser penggunaan kemasan logam. Hal ini disebabkan karena kelebihan dari kemasan plastik yaitu ringan, fleksibel, multiguna, kuat, tidak bereaksi, tidak karatan, dan bersifat termoplastis atau heat seal. Dapat diberi warna dan harganya yang murah. Pemakaian plastik yang tidak terkendali sangat membahayakan lingkungan. Bumi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk bisa menguraikan sampah-sampah yang terbuat dari plastik. Penggunaan plastik untuk menunjang aktivitas manusia memang terus meningkat dalam 1 abad terakhir. Ratusan juta ton plastik diproduksi dan digunakan manusia di seluruh dunia setiap tahunnya. Akibatnya sampah-sampah plastik juga semakin banyak diproduksi oleh manusia. Kelebihan sampah plastik. Sampah plastik dapat dikreasikan menjadi kerajinan. Bernilai jual tinggi tanpa melakukan peleburan terlebih dahulu. Pengolahan dilakukan dengan menggabungkan lembaran-lembaran plastik menjadi bahan dasar, baik dengan menjahitnya atau menempelkannya pada material lain. Bungkus plastik beraluminium foil sebagai bahan baku produksi kerajinan memiliki beberapa kelebihan antara lain. 1. Kuat. Plastik kemasan didesain oleh produsen makanan atau minuman instan sebagai pembungkus produk yang cukup kuat itu plastik baru dapat terurai sempurna dalam waktu 80 hingga 300 tahun. 2. Anti air. Plastik kemasan tentunya dirancang untuk melindungi produk di dalamnya dan dari air dan udara. Tak hanya plastik kemasan, spanduk plastik yang terdapat di pinggir jalan pun juga dirancang tahan air dan suhu yang tinggi karena untuk media iklan yang cukup lama pokoknya di lingkungan bebas. 3. Desain yang bagus. 4. Murah. 5. Ringan. 6. Mudah didapat. 7. Lentur, mudah dibentuk dan dilipat. Dampak plastik terhadap lingkungan antara lain adalah tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. PCB yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan. Kantong plastik akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah, menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah. Kantong plastik yang sukar diurai mempunyai umur panjang dan ringan, akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut sekalipun. Hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik. Hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Ketika hewan mati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya. Pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai
akan mengakibatkan dangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai sehingga menyebabkan banjir. Konsumsi berlebih terhadap plastik mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Plastik bukan berasal dari senyawa biologis sehingga memiliki sifat sulit terdegradasi atau non-biodegradable. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun dapat terdekomposisi atau terurai dengan sempurna. Daur ulang merupakan proses pengolahan kembali barang-barang yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi melalui proses fisik maupun kimiawi atau kedua-duanya sehingga diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan lagi. Daur ulang sampah plastik dapat dibedakan menjadi 4 cara, yaitu daur ulang primer, daur ulang sekunder, daur ulang tersier, dan daur ulang kuarter. Daur ulang limbah plastik bungkus makanan dan minuman menjadi tas belanja termasuk jenis daur ulang primer. Daur ulang primer adalah daur ulang limbah plastik menjadi produk yang memiliki kualitas yang hampir setara dengan produk aslinya. Daur ulang cara ini dapat dilakukan pada sampah plastik yang bersih, tidak terkontaminasi dengan material lain dan terdiri dari satu jenis plastik saja. Dalam mengurangi sampah yang setiap hari bertambah dapat dilakukan dengan cara recycling, dan cara recyclingnya tersebut dengan mengembangkan kreativitas yang memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang bernilai jual. Daur ulang merupakan upaya memanfaatkan kembali barang yang dianggap sudah tidak memiliki nilai ekonomis melalui proses fisik maupun kimiawi atau keduanya hingga didapat suatu produk yang indikator tas belanja. Tas belanja yang baik adalah tas belanja yang memenuhi nilai fungsional yang dibutuhkan oleh konsumen. Terdapat beberapa indikator yang meliputi ukuran tas, memenuhi syarat cukup untuk berbelanja, desain, kekuatan, pegangan atau tali tas, warna, tidak mudah rusak, tahan air, mudah dibersihkan, daya tampung, dan jahitan. Kesimpulan, limbah sampah plastik yang sangat sulit terurai oleh alam dan merupakan momok permasalahan yang dihadapi manusia untuk keberlangsungan bumi ini dapat berkurang dengan dibuat kerajinan tas yang dapat diperjualbelikan. Selain daripada itu juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan menambah lapangan pekerjaan. Seiring berjalannya waktu, pengolahan limbah plastik menjadi kerajinan tas tidak melulu dengan tujuan menjaga lingkungan saja, akan tetapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat menjadikan tas plastik menjadi sebuah ikon daerah dengan varian yang banyak diminati masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Apabila dalam presentasi ini ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.